Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Economic Loans with IC dan masih bersama Bapak Pungki Wibowo, Direktur Eksekutif Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, dan juga Eko Sulistianto, Ekonom Indef. Ya, tadi kita sudah membahas berbagai kebijakan dan pada pelaksanaannya. Tadi saya tanya Mas Eko yang belum selesai. Mas Eko, itu kan kalau orang bansos, tujuannya sih bagus ya, pendidikan untuk menggunakan gerakan non-tunai. Tetapi kalau itu menggunakan kartu dan itu kartunya bukan nasional, itu kan dia harus membayar fee. Ya, fee itu kan harus keluar dan datanya juga keluar dulu baru masuk lagi kan. Nah, ini dari sisi security data gimana? Oke, ya ini ya itu mungkin bagian dari sebuah upaya yang harus diperbaiki ya juga ke depannya begitu. Karena sebetulnya dengan itu kan ya bagaimanapun ada katakanlah informasi juga yang keluar. Tapi bagaimanapun ini kan bentuk dari sebetulnya ya tingkat ketergantungan kita ya secara umum di Indonesia gitu ya, masih menggunakan fasilitas yang memang ya difasilitasi oleh asing lah gitu ya. Tapi ya kedepannya ya saya juga melihat bahwa aturan gerakan non tunai ini juga harus mengutamakan yang dari lokal begitu kan, dan memang ada saya rasa ya ke depan gitu. Di aturan saya lihat juga ada gitu ya 80% juga nanti kepemilikan harus punya domestik dari gitu domestik gitu ya. Itu salah satu bentuk dukungan juga ke dalam negeri, tetapi kan memang itu harus diterjemahkan dalam implementasinya nanti begitu kan ya. Jadi harus ada tahap-tahap bagaimana benar-benar supaya jangan sampai semuanya tergantung pada fasilitas yang diberikan oleh luar negeri begitu, sehingga manfaat dari gerakan ini ada, tetapi kemudian sebagian kan istilahnya dinikmati asing dalam tanda kutip gitu ya. Terus selama ini kalau Anda lihat sudah setahun ini kan bansos menggunakan itu ya. Bagaimana respon masyarakat? Apakah karena mereka terpaksa menggunakan itu, terus hanya tempat tertentu atau bisa di semua tempat? Karena kan ini juga ada masalah di daerah kan. Ya, kalau melihat konteks Indonesia, saya rasa ya secara umum persoalan secara mikro mungkin di daerah-daerah juga masih ditemukan begitu Bu ya. Tapi apa ya, ini kan memang kita proses belajar begitu ya, untuk memulai dari sesuatu yang non tunai begitu. Nah, kalau secara umum kalau kita lihat mungkin daerah perkotaan mungkin relatif lebih gampang menerima karena kan pemanfaatannya dan penggunaannya juga lebih ini gitu ya, lebih gampang, terus kemudian juga infrastrukturnya tersedia. Nah, concern kita harusnya memang lebih kepada yang perdesaan. Mungkin sudah ada agen dan lain-lain, tetapi kan kita juga melihat bahwa tadi level edukasi dan ini masih kurang ya. pasti. Nah, ini ada yang menarik begitu. Mas Eko di daerah ya. Ternyata bahwa pemerintah itu mendirikan yang namanya iwarung. Ya, nah iwarung itu yang menyediakan edisi untuk menggunakan kartu tadi. Tapi problemnya adalah ekonomi di daerah itu menjadi terhambat karena yang biasanya orang tuh dagang-dagang, dagangannya nggak laku karena orang semua belinya ke iwarung atau yang disediakan pemerintah. Nah, ini kan jangan sampai mematikan yang kecil-kecil gitu nih. Apa komentarnya? Iya, jadi memang ketika kemudian cara bertransaksinya jadi geser begitu ya, itu pasti juga menimbulkan dampak gitu ya, yang baru gitu, dan itu harus juga dipikirkan oleh Bank Indonesia ataupun pemerintah begitu ya, karena ini sifatnya jangan sampai nanti ekonomi daerah gitu ya, atau skala-skala daerah yang juga pertumbuhannya belum optimal, belum bagus, terus kemudian ada elektronifikasi, terus kemudian yang kecil-kecil menjadi mati lama-kelamaan begitu. Dan ini ya bagian dari tantangan saya rasa juga di dalam nasional juga terjadi begitu ya, e-commerce juga kemudian mendesak sektor retail tradisional gitu, dan ini kemudian di sisi lain di sektor keuangan baru cara pembayaran saja kemudian juga ada problem-problem yang harus juga jangan sampai ekonomi itu jadi terganggu ya gara-gara gerakan ini yang membuat akhirnya jadi satu bagus di satu sisi jelek dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan kan gitu ya. Nah, Mas Pungki, kalau kita lihat di dalam elektronifikasi ini kan banyak pihak yang terlibat ya. Nah, salah satu yang terlibat adalah perusahaan switching ya, kemudian yang sekarang sedang juga ada policy baru yang saya lihat, polisinya adalah kepemilikannya 80% harus domestik ya. Nah, ini apa tujuannya? Apakah yang disampaikan Mas Eko tadi memang menjadi tujuan supaya kepemilikan ini tidak menjadi majority asing? Terima kasih Ibu. Saya menjawab pertanyaan Ibu, tapi sebelumnya agak ada latar belakangnya Ibu. Tackle the issue tadi mengenai kartu nasional. Jadi apakah kartu nasional tadi diproses oleh
yang dominasinya asing gitu. Sekarang kita mempunyai kebijakan mengenai gerbang pembayaran nasional ini mewajibkan apa yang disebutkan setiap kartu itu untuk kartu debit dengan namanya National Standard Indonesian Card gitu ya. Debit untuk standar. Untuk kartu debit dan nanti akan berkembang sampai dengan kartu kredit ya Bu ya. Nah, untuk 5 juta ke atas itu harus sudah ada lambangnya Bu gitu ya. Di atas 5 juta ya. Lambangnya Garuda, gerbang pembayaran nasional, dan sekarang kita sudah ada pencapaian yang berarti seluruh transaksinya harus di-routing di dalam negeri. Betul. Jadi tadi concern Mas Eko dijawab gitu ya. Sudah ada ya? Itu kapan mulai berlakunya? Sudah mulai berlaku Bu saat ini. Setahu saya ada satu bank yang duluan. Ya kan? Tetapi yang lain apakah juga akan... Kita monitor day by day. Bank Indonesia sangat memonitor itu dan Bank Indonesia sangat mendorong ini tercapai secepat mungkin. Gitu ya. Berarti itu nanti satu untuk semua ya? Tidak setiap bank punya ya berarti. Jadi pendekatan Bank Indonesia dalam ini Bapak Gubernur kami Bu, satu tadi seperti di session pertama saya sampaikan, consumer protection is the first ya, yang pertama. Kedua, Bank Indonesia juga menciptakan iklim industri dalam bidang payment system ini dengan baik dengan mempertimbangkan garis bawah Bu, national interest. Jadi concern tadi Pak Eko dan Ibu Afiliani kami jawab dengan tadi ada kartu standar nasional gitu ya Bu ya. Apa sebenarnya nanti kartu standar nasional itu apa? Namanya NICCS gitu ya Bu. Ada lambang Garuda sampai bentuknya Garuda dengan jumlah bulunya berapa, kemiringan berapa, kita atur. Kita atur. Ini kebanggaan Indonesia. This is Garuda as our symbol gitu ya Bu ya. Nah, terus yang menjawab pertanyaan Ibu tentang switching itu tadi concernnya Mas Eko sangat valid. Itu harus dilakukan dan diproses dalam negeri. Karena juga data itu mahal sekali, Bu. Betul. Kalau data ini diproses di luar negeri, sementara pengguna kartu debit ini adalah kita bisa bicarakan adalah kalangan yang masuk masyarakat UMKM. Padahal di dalam negeri ya. Padahal itu di dalam negeri. 80% di dalam negeri transaksinya kan sebenarnya kan. Kalau umpamanya ini data ini keluar, ya saya rasa tadi concernnya Bapak Agus Mato, Bapak Gubernur kami. National interest harus kita jaga, gitu loh. Untuk apa? Ya untuk mengembangkan perekonomian nasional. Bagaimana dengan bank-bank asing? Ini apakah juga menjadi kewajiban? Harus memenuhi kewajiban untuk kartu debit tersebut harus memenuhi kewajiban. Jadi debit dulu, nanti kemudian baru ke kredit ya? Semuanya kita. Nah kemudian juga di dalam aturan itu ada pelaku ekonominya ya. Kita lihat misalnya perusahaan-perusahaan ya kan sekarang kan digitalnya ada pelaku-pelaku banyak lah, ada Gojek, ada Grab, kemudian juga ada bahkan misalnya Starbucks itu kan juga menggunakan elektronik juga gitu. Nah, kartu uang elektronik. Kartu uang elektronik yang tidak dikeluarkan oleh bank, tapi dikeluarkan oleh perusahaan non bank. Nah ini emang ada aturan baru non bank juga sudah mulai dikembangkan gitu. Jadi begini Bu, kartu uang elektronik itu bisa diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tapi harus lembaga keuangan. Lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non bank. Gitu bisa. Gitu ya. Bisa diterbitkan, bentuknya adalah bentuk PT. Terus yang satu lagi adalah jenis uang elektronik itu ada chip base dalam bentuk kartu, ada bentuk server base, Android mobile gitu ya. Pakai apa namanya tuh ya? Tinggal di tap gitu ya. Terus di situ juga pemiliknya di sini Ibu tadi kan udah mulai mengarahkan tadi menyebutkan asing. Begini Bu, kita sebagai negara yang masuk dalam pergaulan perdagangan bebas, tentu kita juga mempunyai komitmen kepada kita comply dengan WTO, dengan perjanjian-perjanjian internasional. Tetapi kita yakinkan bahwa kita sebagai negara juga mempunyai suatu kedaulatan memelihara national interest tadi. Di sini kepemilikan yang Ibu tadi sentuh adalah tentunya kami jaga dengan suatu payung yang bernama kepentingan nasional. Kita akan jaga itu. Tentunya kita akan mencapai keseimbangan yang cantik dengan tetap menciptakan iklim kondusif yang sejuk untuk siapapun bermainnya, gitu loh. Tetapi dengan memperhatikan national interest. Nah, Mas Eko ini menarik. Nih kalau Bapak Pungki kan bahasa bagusnya gitu ya. Tapi kalau melihat sebenarnya satu di dalam ekonomi digital kan sekarang juga sudah menggunakan uang elektronik kan. Bukan hanya itu, ternyata mereka seperti fintech, mereka juga menggunakan data-data behavior masyarakat yang itu bisa berasal dari Facebook, bisa berasal dari Instagram gitu. Nah, itu digunakan untuk merating orang dalam memberikan kredit gitu. Nah ini kan juga artinya bahwa data-datanya udah banyak lah, datanya itu keluar gitu. Ini gimana perlindungan data konsumen lagi nih? Iya, yang paling
ya salah satu tantangan pasti perlindungan data ya di mana-mana pun di era data itu tetap pasti ya. data itulah gitu orang ya. Bicara big data tapi tetap harus dilindungi ya. Iya, ya begitu Bu. Jadi tapi begini, kita harus melihat dari dua sisi ya. Oke, dalam konteks perlindungan gitu ya, mungkin masih ada inilah ya pro dan kontra gitu ya. Apakah ini juga banyak hal lah ya, termasuk juga EKTP sebetulnya gitu ya. Nah, tapi yang lainnya itu adalah sisi positifnya sebetulnya, bagaimana kemudian biaya monitoring itu ya bisa dilakukan sedemikian minimalnya begitu ya, bisa lebih efisien. Nah sebetulnya kalau kita berbicara bahwa kemudian dengan sosmed mereka, dengan perilaku mereka bertransaksi itu bisa dideteksi apakah satu nasabah itu potensial atau dia tidak potensial begitu ya, sebenarnya manfaat-manfaat positif itulah yang seharusnya lebih banyak dieksplor begitu ya. Nah, nanti memang tugas dari pemerintah maupun Bank Indonesia gitu ya, dan mungkin juga bersama OJK adalah memastikan bahwa data itu tidak gampang untuk diakses ataupun dibobol gitu ya, ataupun dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya inilah ya lebih ke pribadi ataupun kepentingan negara lain begitu. Nah sebetulnya ada dua case di sini gitu ya, dari bentuk potensinya begitu ya, bisa karena positif, itu bisa tapi positif, di satu sisi gitu untuk perlindungan ya. Tapi gini maksud saya kan ini kebanyakan pemiliknya yang ekonomi digital ini kalau kita mau jujur itu kebanyakan kan private equity, yaitu asing kan. Nah kalau kita lihat dari asing itu otomatis dong mereka karena punya majority dia bisa akses terhadap data yang ada di sini. Nah apa komentarnya? Ya ini tantangannya gitu ya, ketika kemudian dari berbagai macam ininya kan pasti ya pemodalnya pasti asing lah ya, sejauh inilah ya beberapa bentuk-bentuk aplikasi online yang juga kita gunakan sehari-hari begitu ya. Dan aturan apa yang diperlukan untuk perlindungan konsumen, maksud saya bukannya perlindungan konsumen tapi perlindungan data itu apa sebaiknya? Ya kalau saya lebih mengarahkan ya ini harus menjadi ini gitu ya, harus ada regulasi. Kalaupun tidak, mereka kan punya akses datanya, tetapi dalam penggunaannya begitu ya, menurut saya juga harus diatur begitu ya, apa yang boleh dan yang tidak boleh begitu. Walaupun mungkin untuk kepentingan riset mereka mungkin banyak hal yang akan mereka eksplorasi begitu ya, tetapi ketika sudah menyangkut dengan pihak dari konsumen begitu ya, yang kemudian datanya diambil begitu ya dan dipelajari begitu ya, itu juga harus ada. Tentu saja harus ada regulasi tentang data itu sendiri. Ya? Oke. Nah, sebenarnya gerakan non tunai ini juga mungkin ada kaitannya dengan perpajakan, mempermudah untuk akses pajak ya. Tapi sejauh mana itu bisa digunakan kita harus break lagi. Pemirsa tetaplah di Economic Loans with IC dan saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi.